Halo semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Kali ini kita ada di konten yang baru, yaitu konten cerita Dragon Ball Z. Sebelum kita mulai ceritanya, Mimin recap sebentar ya tentang Son Goku, si tokoh utama dan Dragon Ball. Son Goku adalah manusia dari luar angkasa yang saat bayi ditemukan oleh seorang kakek bernama Son Gohan. Seiring berjalannya waktu, Goku menjadi anak yang kuat, bertemu dengan banyak teman, dan melakukan petualangan bersama mencari Dragon Ball. Selain itu, Goku juga bertemu banyak lawan yang kuat, sampai akhirnya dia beranjak dewasa dan menikah. Berikutnya cerita pun berlanjut untuk Son Goku. Tapi seperti biasa, setelah opening berikut ini ya. Cerita dimulai dari kediaman Goku yang semenjak masa kecil telah berubah karena sudah menikah. Goku berlatih dan mencari bahan bakar di tengah hutan. Cici istrinya kemudian memanggilnya. Dia meminta Goku untuk mencari anak mereka yang bermain entah di mana. Lalu pergilah Goku. Di tempat lain, Son Gohan, anak Goku dan Cici sedang bermain-main. Tidak sengaja Gohan terpleset dan jatuh ke sungai. Beruntung Goku datang di saat yang sama, sehingga berhasil menyelamatkan Gohan dari arus sungai yang deras. Lalu Goku mengajak Gohan menaiki Kintown dan memakaikan topi yang ada Dragon Ball bintang 4-nya sebagai lambang penghormatan kepada kakeknya yang juga bernama Son Gohan. Di tempat lain ada seorang petani dan peternak yang sedang bekerja. Tiba-tiba dia dibuat terkejut dengan munculnya benda asing dari langit yang jatuh dan membuat ledakan yang cukup besar. Si petani menghampiri dan melihat benda asing itu yang ternyata menyerupai pesawat luar angkasa kecil. Tiba-tiba pintu dari pesawat kecil itu pun terbuka. Muncullah seseorang keluar dari sana, melayang dan mendarat di depan si petani yang ketakutan dan mempersiapkan senjata. Sosok itu dengan sebuah alat di matanya seakan mengukur kekuatan si petani yang dilihatnya sangat lemah. Si petani saking takutnya langsung menembak, tapi dengan mudahnya peluru dari tembakan itu ditangkap dengan mudah. Lalu dia menembakkan kembali peluru itu dengan tangan kosong. Hal itu membuat si petani kemudian tewas. Kembali dengan alat di matanya, sosok itu melihat ada yang berkekuatan cukup besar. Lalu dia terbang menuju sumber kekuatan itu berada. Yang tidak disangka ternyata sumber kekuatan itu adalah Piccolo yang sedang berdiri tenang di atas bukit. Piccolo tiba-tiba merasakan hawa kuat yang menghampirinya. Lalu si sosok misterius itu muncul di depan hadapan Piccolo yang terkejut dengan kehadirannya. Piccolo pun bertanya siapa dia. Tanpa menjawab, sosok itu kembali menggunakan alat di matanya untuk mengukur kekuatan Piccolo yang ternyata buat dia sangatlah rendah. Piccolo marah mendengarnya dan langsung menyerangnya. Tapi ternyata serangannya sama sekali tidak melukai si sosok misterius itu. Sesaat sebelum dia ingin menghabisi Piccolo, tiba-tiba dia merasakan kekuatan lebih besar dari alat di matanya. Dia pun terbang meninggalkan Piccolo untuk ke target yang dituju. Piccolo pun tertunduk lemas melihat kuatnya sosok misterius itu. Dari kediaman Kame Sennin, Bulma dengan pesawatnya tiba dan menyapa Krillin, Kame Sennin dan kura-kura laut yang sedang bersantai di sana. Tidak lama, Goku dan Gohan dengan Kintown-nya juga tiba di sana. Mereka yang ada di dalam sana pun menyambutnya dengan senang, tapi heran melihat Goku yang membawa anak kecil bersamanya. Lebih terkejut lagi ketika Goku mengatakan bahwa anak yang dibawanya adalah anaknya. Goku pun meminta Gohan memperkenalkan diri kepada Kame Sennin dan yang lainnya. Bulma yang terkesan dengan kesopanannya menanyakan berapa umur Gohan. Gohan pun menjawab dia berumur 4 tahun. Setelah perkenalan dan perbincangan singkat, tiba-tiba Son Goku dan Kame Sennin merasakan ada hawa kuat yang mendekat. Tiba-tiba dari langit si sosok misterius itu muncul. Dia langsung berdiri di hadapan mereka semua. Lalu sosok itu memanggil Goku dengan nama Kakarot. Goku pun bingung karena tidak mengenalnya. Krillin lalu menghampirinya dan menyuruhnya pergi karena mengira sosok itu salah orang. Kembali dengan alat di matanya, sosok itu mengukur kekuatan Krillin. Goku dengan intuisinya meminta Krillin menghindar. Namun telat, Krillin dihajar olehnya hingga terpental jauh ke tembok rumah hingga hancur. Terkejutnya Goku dan kawan-kawan setelah melihat sosok itu berekor persis seperti Goku sebelumnya. Sosok itu bertanya kepada Goku yang disebutnya Kakarot, kenapa Goku belum juga menghancurkan bumi?
Kembali Goku menjawab dia tidak mengenal dirinya. Si sosok itu curiga apakah kepalanya terbentur hingga melupakan jati dirinya. Goku berkata memang saat kecil dia pernah terluka parah di kepalanya, tapi tidak ingat seperti apa kejadiannya. Kame Sennin yang bercerita kalau Goku saat kecil ditemukan Gohan pada mulanya adalah anak yang sangat nakal. Tapi ada kejadian yang membuatnya terjatuh dan membuat kepalanya terluka. Semenjak itu Goku menjadi anak yang baik dan menyenangkan. Goku kembali meminta sosok itu untuk pergi karena dirinya betul-betul tidak tahu. Lalu dia pun akhirnya menjelaskan kalau Goku bukan berasal dari bumi. Goku adalah anak dari bangsa Saiyan, bangsa petarung dari luar angkasa. Hal itu membuat Goku dan yang lainnya terkejut. Lebih terkejut lagi ketika sosok itu mengenalkan dirinya sebagai Raditz, kakak kandung dari Goku yang disebutnya Kakarot. Dia mengatakan bahwa Goku semenjak kecil dikirim ke bumi untuk menguasai dan menghancurkan bumi. Goku tetap menolak melakukan itu. Raditz mengatakan bahwa planet asal mereka, yaitu planet Saiyan, telah hancur bersama orang tua mereka. Jadi untuk bertahan hidup adalah dengan menjajah dan menguasai planet lainnya. Masih Goku menolak dan mengatakan bahwa dia adalah penduduk bumi dan akan menjaga bumi dari ancaman luar. Raditz pun habis kesabaran. Dia melumpuhkan Goku dengan serangannya dan menangkap Gohan anaknya. Raditz mengatakan dalam waktu 24 jam, Goku harus mengumpulkan 100 jasad manusia bumi dan bergabung dengannya atau anaknya yang akan mati di tangannya. Lalu terbanglah dia meninggalkan mereka semua. Goku yang terluka tidak sanggup mengejarnya. Krillin mengatakan untuk mengalahkannya mereka semua harus bergabung bersama. Tiba-tiba dari langit muncullah Piccolo yang kehadirannya membuat semuanya terkejut. Piccolo mengatakan bahwa dia mau bergabung dengan Goku untuk mengalahkannya. Alasannya karena Raditz adalah sosok yang sangat kuat dan mengancam rencana Piccolo untuk mendominasi dunia. Singkat cerita, Goku setuju untuk bertarung bersama Piccolo melawan Raditz. Terbanglah mereka berdua menuju lokasi Raditz. Dari lokasi Raditz, dia menyekap Gohan di dalam pesawat kecilnya sambil menunggu Goku hadir. Tibalah Goku dan Piccolo di hadapan Raditz untuk mengajaknya bertarung. Raditz merasa Goku tetap menolak ajakannya dan memutuskan untuk menghabisinya. Tanpa panjang lebar, Piccolo melepaskan jubahnya yang berat. Goku pun melepaskan pakaian dalamnya yang berat, hingga membuat kekuatan mereka berdua meningkat. Tidak pakai waktu lama, pertarungan dimulai. Tapi dengan cepatnya Raditz bisa menyerang Goku dan Piccolo secara bersamaan. Goku dan Piccolo berbalik menyerang Raditz, namun dengan amat mudahnya dihindari olehnya. Bahkan berbalik menyerang membuat Goku terluka dan Piccolo kehilangan salah satu tangannya. Lalu Piccolo mengatakan kepada Goku kalau Piccolo punya jurus mematikan yang mungkin bisa melumpuhkan Raditz. Tapi satu hal, dia butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan tenaga. Dia meminta Goku untuk mengulur waktu menghadapi Raditz. Lalu Goku pun menyerang Raditz. Goku cukup berhasil mengimbangi Raditz dan membuat Piccolo terus mengumpulkan tenaganya. Tapi Raditz dengan alat di matanya merasakan peningkatan tenaga yang sangat tinggi dari Piccolo. Dia menyadarinya dan hendak menggagalkan serangan Piccolo. Goku menyerang dengan Kamehameha-nya untuk menghambat Raditz. Raditz yang kesal menyerang Goku hingga membuatnya terkapar. Dia melukai Goku dan akan membunuhnya. Tapi Piccolo dengan tenaganya siap menyerang Raditz. Lalu dia meluncurkan serangan dahsyat ke arah Raditz. Tapi Raditz berhasil menghindarinya. Serangan itu hanya merusak sebagian dari baju tempur milik Raditz. Kemudian Raditz bersiap untuk menghabisi Piccolo dengan serangannya. Tapi dia terkejut ketika Goku berhasil menghentikannya dengan memegang erat ekornya. Hal itu cukup membuat Raditz lumpuh, tidak dapat bergerak. Piccolo bersiap melakukan serangan yang sama. Tapi Raditz membujuk Goku untuk melepas ekornya karena dia adalah kakak kandung Goku dan berjanji meninggalkan bumi. Goku pun percaya dan melepaskan ekornya. Lalu Raditz menghajar Goku yang tertipu olehnya hingga terpental jauh. Sesaat sebelum Raditz menghabisi Goku, tiba-tiba alat di matanya membaca kekuatan yang amat sangat tinggi berasal dari pesawat kecilnya. Tiba-tiba pesawat itu pecah. Gohan muncul dari sana. Dia berteriak kencang supaya Raditz berhenti melukai ayahnya. Langsung kekuatan besar muncul dari tubuh Gohan dan menyerang Raditz dengan amat sangat kerasnya. Hal itu berhasil membuat Raditz terkejut dan terluka parah. Goku yang melihat Gohan langsung menyuruhnya menyelamatkan diri. Tapi telat. Raditz menghampirinya, menghajar Gohan dan membuatnya pingsan. Dia mengatakan kalau Gohan bisa jadi ancaman yang besar, jadi dia akan menghabisinya terlebih dahulu.
Sesaat sebelum menghabisi Gohan, Goku mendekap Raditz dan mengunci dirinya dari belakang. Goku meminta Piccolo untuk melakukan serangan terkuatnya lagi. Raditz berkata kalau itu terjadi, Goku akan ikut terkena serangannya. Tapi Goku tidak peduli dan meminta Piccolo menyerangnya. Dengan serangan terkuatnya, Piccolo menghajar Raditz hingga menembus dirinya, termasuk Goku secara bersamaan. Keduanya terkapar terluka parah. Piccolo menghampiri Raditz dan mengatakan bahwa di bumi ada Dragon Ball yang bisa membuat Goku hidup kembali. Raditz yang mendengar itu mengatakan bahwa ada dua manusia Saiyan lainnya yang lebih kuat dari dirinya. Dan mendengar apa yang Piccolo katakan, itu pasti membuat dua manusia Saiyan itu datang ke bumi dan menghidupkan dirinya dengan Dragon Ball juga. Dalam 1 tahun mereka akan datang dan menguasai dunia. Piccolo yang mendengarnya langsung menghabisi Raditz. Di tempat lain, dua manusia Saiyan berbincang, mengatakan bahwa Raditz telah tewas. Mereka tertarik dengan Dragon Ball yang diperbincangkan. Mereka ingin mendapatkannya dan membuat mereka hidup abadi. Mereka pun memutuskan untuk menghampiri bumi dan akan tiba 1 tahun mendatang. Bulma bersama Kame Sennin dan Krillin tiba di lokasi pertarungan. Mereka melihat Goku yang sekarat. Goku mengatakan bahwa dia menitipkan Gohan kepada mereka dan meminta mereka mengumpulkan Dragon Ball untuk menghidupkannya lagi. Setelah itu Goku pun berpamitan dan meninggal. Krillin pun sedih sahabatnya meninggal. Tiba-tiba jasad Goku menghilang, membuat yang lainnya terkejut. Piccolo menyadari bahwa hanya Kami-sama yang bisa melakukan itu dan percaya ada rencana dari Kami-sama untuk diri Goku ke depannya. Bulma kemudian mengambil alat dari mata Raditz. Dia penasaran dengan teknologinya dan ingin mempelajarinya. Piccolo memunculkan tangannya kembali, membuat yang lainnya merasa jijik sekaligus terkesima. Piccolo mengatakan bahwa dia punya rencana untuk membawa Gohan kepadanya. Piccolo mengatakan bahwa dia punya rencana untuk membawa Gohan bersamanya. Tujuannya untuk melatih dirinya, karena Gohan mempunyai potensi yang amat sangat kuat dan bersiap menghadapi dua manusia Saiyan yang akan datang 1 tahun mendatang. Pergilah dia membawa Gohan. Krillin pun bingung bagaimana menjelaskan kepada Cici nantinya kalau suaminya meninggal dan anaknya dibawa oleh Piccolo. Nah, demikianlah part pertama dari cerita Dragon Ball Z kali ini. Cerita akan berlanjut semakin seru, di mana Goku dan Gohan sama-sama berlatih untuk menghadapi ancaman dua manusia Saiyan yang akan datang. Nantikan kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.